Istilah staycation semakin populer di tengah masyarakat. Konsep staycation ini sebenarnya dilakukan bagi mereka yang menjalani liburan singkat. Dalam Cambridge Dictionary, staycation memiliki arti sebagai liburan yang dilakukan di dekat rumah atau masih dalam satu kota. Ada juga yang mengartikan liburan dengan cara tinggal atau menetap di suatu tempat, seperti hotel maupun apartemen dalam waktu yang tak terlalu lama. Ternyata, konsep staycation tersebut sudah dikenal sejak tahun 2008, saat krisis di Amerika Serikat berlangsung. Saat itu, masyarakat Amerika berbondong-bondong membatasi pengeluaran rumah tangga akibat resesi yang terjadi. Salah satunya memotong anggaran untuk liburan. Dari situ, mereka mencari alternatif yang lebih murah dengan menikmati waktu liburan di sekitar lingkungan mereka. Kebanyakan dari mereka merupakan keluarga kelas menengah. Namun, gak jarang konsep staycation kini kerap dicap negatif oleh sebagian orang, lantaran sering dihubungkan dengan budaya hookup. Apa itu budaya hookup? Hookup merupakan aktivitas seks yang dilakukan oleh pasangan tanpa adanya hubungan atau disebut juga dengan non-relationship sex. Terdapat juga seks yang dilakukan tanpa kencan atau sex without dating. Hookup culture bisa terjadi dalam waktu semalam atau sesaat yang dikenal dengan one night stand atau ONS. Istilah populer lainnya juga ada friend with benefits atau FWB. Kalau hookup itu pasti gue 2 kamar. Oke. Sebulan gue gak sering-sering banget, tapi ya sebulan ada lah gitu. Sebulan bisa 1, mungkin 1,5. Intensitas bisa 2 dalam sebulan ini ya kalau keluar duit ya. Kalau sama FWB gue nyaman, dia datang ke apartemen gue. Oh. Berarti lo nggak pernah ngajak hookup lu ke apartemen lu? Enggak. Karena yang gue bilang familiar stranger. Tapi kalau FWB buat gue ya kayak teman dekat banget aja. Berdasarkan data BPS tahun 2021, rata-rata turis lokal menghabiskan waktu menginap di hotel memang tak lebih dari 3 hari. Di hotel berbintang, wilayah Maluku menduduki posisi pertama dengan durasi menginap tertinggi. Kemudian disusul Papua, NTB, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah. Sementara, rata-rata lama menginap turis lokal di hotel non-berbintang ditempati wilayah di DKI Jakarta. Tentu fenomena ini banyak dikecam oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Budaya hookup yang datangnya dari barat dinilai tak ramah dengan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, menjelaskan soal fenomena hookup culture di kalangan remaja Indonesia yang terjadi saat ini. Terjadi pergeseran nilai-nilai hubungan. Dan yang kedua adalah memang pola asuh keluarga yang juga menjadi lebih permisif, itu bukan permisif terhadap hubungan seksualitas ya, tapi terlalu percaya terhadap anak gitu ya, dan termasuk apa yang mereka konsumsi yang akhirnya membentuk cara pikir baru dan perilaku yang berbahaya seperti hookup ini gitu ya. Jadi pertama, pertemuan antara pergeseran nilai-nilai yang didorong oleh informasi yang begitu deras dari barat sehingga nilai-nilai barat itu sekarang membanjiri masyarakat Indonesia juga, bertemu dengan karakter orang tua yang sangat permisif, yang begitu mempercayakan anaknya untuk bisa mengakses, untuk bisa belajar tentang hubungannya sebagai dari media-media yang belum tentu memberikan materi edukasi tentang seksualitas yang bermartabat dan bertanggung jawab, dan bertemu dengan karakter teknologi digital yang memang memberikan kesempatan luas, kebebasan bagi siapapun untuk bisa mengutarakan keinginannya. Nah, memang ini tentu saja menjadi satu hal yang perlu diperhatikan gitu ya, karena ini tidak
menguntungkan dalam banyak perspektif, termasuk perspektif kesehatan. Sementara itu, pihak hotel pun angkat bicara terkait perilaku staycation yang selalu dihubung-hubungkan dengan budaya hookup. Jadi saya tidak sepakat bahwa budaya namanya staycation berubah menjadi hookup culture. Itu hanya adalah istilah orang-orang tertentu. Saya yakin orang-orang yang melakukan itu adalah orang yang kurang dalam hal memahami namanya moral, pendidikan, dan kurang mendapatkan pendidikan moral, apalagi kalau mereka adalah orang Indonesia itu sendiri, yang kita tidak sama sekali mengenal yang namanya hookup culture tersebut. Tim Kumparan pernah melakukan survei dari 17 sampai 31 Agustus 2022 berbentuk polling terkait apa yang dicari orang-orang ketika sedang menggunakan dating apps. Dari pilihan antara teman, pacar, calon suami atau istri, dan partner FWB, ternyata dari 619 responden, 42,33% lebih memilih FWB. Kemudian baru disusul dengan mencari teman, calon suami atau istri, dan pacar. Hati-hati, ancaman kesehatan yang mengintai saat budaya gonta-ganti pacar ini merajalela. Sehingga satu orang bisa melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan, dan pasangannya ini bisa juga dengan pasangan lain, orang lain lagi kan. Nah, dari sekian orang itu kita tidak tahu ya, apakah mereka sehat nggak dari seksualitasnya, ya kan? Nah, salah satu yang perlu diperhatikan adalah penularan penyakit. Ya, nah penyakit salah satu yang masih menjadi perhatian dunia sekarang HIV kan. Karena yang lain dianggap sudah biasa gitu kan. HIV tetap masih menjadi perhatian dunia. Lalu kalau soal hukuman, berdasarkan survei polling yang dilakukan Kumparan pada 8-15 Juli 2022, dari total responden 1.340 orang, lebih dari setengahnya setuju jika pelaku zina dipenjara selama 1 tahun. Otomatis, jika pasal 415 tentang perzinahan dalam RKUHP benar-benar terrealisasi, pelaku budaya hookup bisa dengan mudah dipidana. Gimana guys? Kamu setuju nggak dengan hukumannya?